Aditya menatap pantulan dirinya di cermin, siluet seorang pria berusia awal 40-an yang dikagumi banyak orang. Arsitek sukses, suami dari wanita cantik, dan pemilik rumah megah di kawasan elit. Namun, di balik fasad kesempurnaan itu, ada kekosongan yang menganga. Sebuah ruang hampa yang tak pernah terisi oleh rutinitas pernikahan dan pencapaian materi. Maya, istrinya, adalah sosok yang sempurna di atas kertas, cerdas, anggun, seorang organisator acara sosial yang ulung. Tapi gairah di antara mereka telah lama padam, tergantikan oleh kenyamanan yang dingin dan percakapan sebatas jadwal atau laporan keuangan. Mereka hidup berdampingan, bukan bersama. Hidup Aditya berputar dalam siklus yang monoton hingga Kirana datang. Dia adalah desainer interior muda yang direkrut untuk proyek pengembangan resort terbaru Aditya. Kirana bukan hanya berbakat, tetapi juga memancarkan energi yang luar biasa, seolah membawa warna-warni cerah ke dalam dunia Aditya yang abu-abu. Matanya berbinar saat menjelaskan konsep, tangannya bergerak lincah di udara, dan tawanya renyah, tulus, tanpa beban. Aditya, yang terbiasa dengan formalitas dan keseriusan, menemukan dirinya terpikat, terpesona oleh spontanitas Kirana. Awalnya, interaksi mereka murni profesional. Pertemuan di kantor, diskusi panjang tentang material dan tata ruang. Namun, ada sesuatu yang tak terucap di antara mereka. Sebuah ketegangan halus yang membakar, sebuah pengakuan yang tak berani diungkapkan. Aditya sering mendapati dirinya menatap Kirana lebih lama dari yang seharusnya. Memperhatikan lekuk senyumnya, cara rambutnya jatuh saat dia menunduk. Kirana pun tak luput merasakan tatapan intens Aditya. Jantungnya berdebar setiap kali pria itu mendekat. Aroma maskulin yang bercampur kopi dan kertas desain selalu berhasil mengganggu fokusnya. Dia tahu Aditya telah menikah, dan fakta itu seharusnya menjadi tembok tebal yang tak bisa ditembus. Tapi tembok itu terasa rapuh, seolah-olah setiap tawa dan tatapan yang berbagi bisa meruntuhkannya. Suatu sore, hujan deras mengguyur Jakarta, membatalkan semua janji dan memaksa mereka terjebak di kantor hingga larut. Proyek resort itu memang sedang dikejar tenggat. Obrolan pekerjaan perlahan bergeser ke hal-hal pribadi. Kirana bercerita tentang mimpinya mendirikan galeri seni, tentang kesepian yang sering menghampiri di kota sebesar ini. Aditya, tanpa sadar, mulai berbagi tentang tekanan hidupnya, tentang ekspektasi yang membebani pundaknya, dan tentang keheningan di rumahnya. Ada keintiman yang tumbuh dalam kejujuran itu. Sebuah pengakuan jiwa yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun, bahkan Maya. "Kamu terlihat lelah, Pak Aditya," Kirana berbisik. Suaranya lembut, penuh empati. Matanya menatap Aditya dengan kehangatan yang tak pernah ia terima. Aditya membalas tatapan itu, merasakan sesuatu yang asing namun begitu akrab. "Panggil aku Aditya," katanya, suaranya serak. Dan ya, mungkin memang begitu. Hening menyelimuti mereka, hanya suara hujan yang memukul jendela. Tangan Aditya tanpa sadar meraih tangan Kirana yang tergeletak di meja. Jemarinya menyentuh punggung tangan Kirana yang halus. Sentuhan itu seperti percikan api yang membakar hutan kering. Kirana tidak menarik tangannya. Malah, jari-jari mereka saling bertaut, seolah menemukan tempatnya. Aku tidak seharusnya merasakan ini," Kirana berbisik, matanya berkaca-kaca. Aditya mengangguk, hatinya berdenyut nyeri sekaligus bersemangat. "Aku juga." Namun, kata-kata itu hanya menambah intensitas. Mereka tahu ini salah, mereka tahu konsekuensinya. Tapi keinginan itu terlalu kuat, terlalu mendesak untuk diabaikan. Perlahan, Aditya mendekat, matanya mencari izin di mata Kirana. Kirana hanya menutup matanya, membiarkan tubuhnya merespons naluri. Bibir mereka bertemu, lembut pada awalnya, lalu semakin dalam, semakin mendesak. Ciuman itu adalah ledakan emosi,
pelepasan dahaga yang telah lama terpendam. Itu adalah janji yang berbahaya, sebuah pintu ke dunia terlarang yang baru saja terbuka. Sejak malam itu, mereka terjebak dalam pusaran cinta terlarang. Pertemuan-pertemuan rahasia menjadi kebutuhan, bukan lagi pilihan. Setiap sentuhan adalah api, setiap bisikan adalah mantra. Apartemen Kirana yang kecil menjadi saksi bisu gairah mereka. Tempat di mana mereka bisa melepaskan diri dari topeng dan tuntutan dunia luar. Di sana, Aditya bukan lagi arsitek sukses yang berwibawa, melainkan seorang pria yang haus akan cinta dan kehangatan. Kirana bukan lagi desainer muda yang ambisius, melainkan seorang wanita yang mencintai dengan seluruh jiwa, tanpa memedulikan status. Aku merindukanmu setiap detik, Kirana. Aditya berbisik di antara kecupan di leher Kirana. Tangan mereka saling meremas erat. Aku juga, Adit. Kirana membalas, napasnya tersengal. Rindu yang menyesakkan. Setiap pertemuan adalah ekstase yang dibayar dengan rasa bersalah yang menggerogoti. Aditya sering pulang ke rumah dengan pikiran Kirana. Bayangan sentuhan dan tawanya melekat erat. Dia akan menatap Maya yang tertidur pulas di sebelahnya, dan gelombang penyesalan akan menghantamnya. Tapi kemudian, ingatan akan senyum Kirana, kehangatan pelukannya akan muncul, dan rasa bersalah itu akan sedikit mereda, digantikan oleh pembenaran yang egois. Kirana memberinya kehidupan yang telah lama hilang. Kirana pun bergulat dengan dilemanya. Dia tahu dia adalah yang lain, orang ketiga yang mengganggu rumah tangga orang. Tetapi bagaimana bisa dia menolak cinta yang begitu tulus, yang begitu membakar? Aditya adalah pria yang memberinya rasa aman, pendengar yang baik, dan kekasih yang penuh gairah. Dia adalah jawaban atas doa yang tak pernah ia sadari telah ia panjatkan. Dia mencintai Aditya, dan cinta itu terasa begitu benar meskipun salah di mata dunia. Ketegangan mulai meningkat. Maya semakin curiga. Panggilan telepon Aditya yang sering terlewat, alasan-alasan yang kurang meyakinkan tentang lembur, dan perubahan mood yang tak terduga. Suatu kali, Maya menemukan tiket bioskop tersembunyi di saku jas Aditya untuk film yang tidak pernah mereka tonton bersama. Hati Maya mencelos, namun dia memilih diam, mengamati, mengumpulkan bukti. Di sisi lain, Kirana merasa lelah hidup dalam bayangan. Dia menginginkan Aditya sepenuhnya, bukan hanya sisa-sisa waktu dan perhatiannya. "Sampai kapan kita harus seperti ini, Adit?" tanyanya suatu malam. Air mata mengalir di pipinya setelah sesi bercinta yang intens. "Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam kerahasiaan. Ini menyiksaku." Aditya memeluknya erat, mencium puncak kepalanya. "Aku tahu, sayang. Aku tahu. Beri aku waktu. Aku sedang memikirkan semuanya." Tapi waktu terasa semakin sempit. Dunia rahasia mereka mulai runtuh. Seorang rekan kerja Aditya yang secara kebetulan berolahraga di gym yang sama dengan Maya, melihat Aditya dan Kirana makan siang bersama di sebuah restoran yang agak tersembunyi. Meskipun mereka hanya terlihat seperti rekan kerja, ada sesuatu dalam gestur Aditya yang sedikit terlalu akrab, sebuah sentuhan di lengan Kirana saat dia tertawa yang menarik perhatian rekan kerja itu. Kabar itu, meskipun tidak langsung sampai ke Maya, menciptakan gelombang desas-desus di kantor, menambah tekanan pada Aditya. Puncaknya terjadi ketika Maya, dengan hati hancur namun wajah tenang, menghadapi Aditya. Dia tidak berteriak atau menangis histeris. Dia hanya meletakkan beberapa foto yang diambilnya secara diam-diam, Aditya dan Kirana di kafe, di parkiran, bahkan saat Kirana masuk ke mobil Aditya, di meja kopi mereka. "Aku ingin tahu siapa dia," ucap Maya, suaranya datar namun menusuk. "Dan aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan sekarang." Aditya terdiam, darahnya berdesir dingin. Semua alasan dan pembenaran yang selama ini ia rangkai seolah runtuh dalam sekejap. Di hadapannya ada kehancuran yang nyata.
wajah istrinya yang terluka, dan di benaknya wajah Kirana yang penuh harap. Keesokan harinya, Aditya menemui Kirana. Wajahnya pias, matanya lelah. Kirana langsung tahu, ada sesuatu yang berbeda, aura kesedihan yang pekat. Maya tahu, tanyanya, suaranya bergetar. Aditya mengangguk pelan. Dia tahu. Udara di antara mereka terasa berat, penuh dengan kata-kata yang tak terucap, janji-janji yang tak terpenuhi, dan mimpi-mimpi yang hancur. Kirana menatap Aditya, hatinya remuk. Dia tahu ini adalah akhir, atau awal dari sesuatu yang lebih rumit dari yang bisa mereka bayangkan. "Apa yang akan kamu lakukan, Adit?" Kirana bertanya lagi, kali ini dengan suara lebih pelan, seolah takut akan jawabannya. Aditya memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam. Aku harus memilih." Dia tahu pilihan itu bukan hanya antara Maya dan Kirana, tetapi antara kenyamanan dan gairah, antara kewajiban dan keinginan, antara dunia yang ia bangun dan dunia yang ia impikan. Pilihan itu adalah pisau bermata dua. Tak peduli ke arah mana ia jatuh, akan selalu ada luka. Aditya menatap Kirana, wanita yang telah membangkitkan jiwanya, yang telah memberinya kebahagiaan yang tak terhingga, namun juga rasa bersalah yang mendalam. Di mata Kirana, ia melihat cinta, harapan, dan juga ketakutan. Ia tahu, apapun keputusannya, hidup mereka tak akan pernah sama. Dengan berat hati, Aditya meraih tangan Kirana, menggenggamnya erat, seolah untuk terakhir kalinya, merasakan kehangatan yang telah menjadi candu baginya. Hatinya menjerit, tahu bahwa jalan di depannya penuh duri. Tak peduli ia memilih untuk bertahan atau melepaskan. Akhirnya, ia harus menghadapi konsekuensi dari api terlarang yang telah mereka nyalakan bersama.